Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Cara tubuh mengolah udara bersih. Perhatikan gambar berikut. 1. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Makhluk hidup yang terdapat pada gambar di atas diantaranya manusia, ayam, sapi, bebek, dan kambing. 2. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Perbedaan anggota tubuh, cara berjalan, cara makan, dan tempat tinggal. 3. Apa pula persamaannya? Persamaan dari makhluk hidup pada gambar adalah membutuhkan makan, berkembang biak, bernafas, dan tumbuh. 4. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup berbeda-beda. Contohnya, ikan bernafas dengan insang, manusia bernafas dengan paru-paru, dan cacing bernafas melalui permukaan kulit. 6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Tidak menebang pohon sembarangan, tidak mencemari lingkungan, dan melakukan penghijauan. 7. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Tanggung jawab kita terhadap masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan banyak menanam tumbuhan. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Dayu dan ikan hias. Siapa yang memelihara ikan hias? Ya, Dayu. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Betul, ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena mulut ikan sedang bernafas dengan memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Nah, kamu telah menuliskan pendapatmu. Bacakan pendapatmu secara bergiliran dengan teman-temanmu. Apakah pendapat kalian sama? Adakah pendapat yang berbeda? Bagaimana kalian menanggapi persamaan atau perbedaan itu? Kini bacalah bacaan di bawah ini untuk mengetahui pendapat kalian benar atau salah. Pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu,
Cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, berikut adalah sistem pernapasan pada cacing. 2. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, berikut adalah gambar sistem pernapasan pada lebah. Pada serangga, pertukaran gas dari jaringan dengan udara dilakukan dengan menggunakan sistem pembuluh trakea. Sistem pembuluh trakea pada serangga. 3. Alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, berikut adalah gambar sistem pernapasan pada ikan. Coba kalian perhatikan gambar aliran air saat ikan bernapas berikut ini. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulai ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. 4. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Berikut adalah gambar sistem pernapasan pada katak. Setelah
berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. 5. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, ini adalah gambar organ dalam reptil. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. 6. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Berikut ini adalah gambar sistem pernapasan pada burung. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. 7. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, berikut adalah beberapa contoh mamalia darat. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Berikut ini adalah contoh mamalia air. Ada yang tahu? Iya, ini adalah lumba-lumba. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.